Ketika kita bicara wujud, mesti ada 4. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al. Adakah empat sifat ini di diri kita? Nah, pasti ada. Ya, zat, sifat, asma, dan af'al. Zat itu hakikatnya ya nyata pada diri kita pada rahasia. Zat pada Allah, rahasia pada kita. Jadi rahasia, jadi zat Allah nyata pada rahasia. Sifat Allah, sifat pada Allah nyata pada diri kita, nyawa pada kita. Asma Allah nyata pada diri kita, hati pada kita. Af'al Allah nyata pada diri kita, tubuh pada kita. Nah, kan 4. Nah, jadi semua kita ini punya 4 inilah. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kajian kita berkisar tentang tauhid. Berangkat dari ayat yang tadi saya baca di awal tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi yang diturunkan itu Al-Quran. Waktunya Lailatul Qadar. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudal linnas. Petunjuk buat manusia. Jadi petunjuk itu datangnya pada malam Al-Qadar. Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang malamnya disebut Lailatul Qadar. Saya kira ini satu petunjuk yang sangat jelas, Bapak Ibu. Pertama kita lihat dulu yang diturunkan itu Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Berarti petunjuk datang pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita coba untuk menganalisa, ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran di situ, arahnya kemana sih ini? Ya. Mana arahnya cerita tentang Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan itu kan terang. Ya. Apalagi kalau bulan purnama itu kan terang. Tapi satu malam itu lebih terang daripada 1000 bulan. Dalam kehidupan kita apa yang terang? Ilmu. Ya. Dengan ilmu maka menjadi teranglah perjalanan hidup. Ada ilmu fikih, ada ilmu duniawi lah, ya, matematik, fisika, kimia, biologi, segala macam lah. Jadi banyak sekali bidang ilmu, ribuan ilmu. Masing-masing bagian ilmu itu membuat kita terang. Ya. Tetapi dari sekian banyak
ilmu yang terang, ada satu yang lebih terang dari 1000 ilmu. Apa itu? Ilmu ma'rifatullah. Jadi Lailatul Qadar itu mengisyaratkan kepada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau kita diberi Allah pengetahuan tentang ma'rifatullah, itu meliputi semua bidang. Ya, itu yang pertama. Kemudian ilmu itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Nah, makanya selalu kita minta, "A'tini mahabbataka wa ma'rifatak." Jadi berilah aku mahabbah dan ma'rifat, mengenal. Sebab kalau sudah kenal, itu pasti semua aturan-aturan yang ditetapkannya akan kita taati. Ya. Akan melebihi ketaatan kita ketimbang kita tidak mengenalnya. Dan kecintaan kita pun akan berbeda ketika kita kenal dengan tidak mengenal. Dulu saya belum kenal dengan Pak Ketua, Pak Haji Dadang Suwandi. Karena tidak kenal maka tidak begitu akrab. Apalagi beliau orangnya ganteng. Kemudian kalau dia bicara belak-belakan, yang dibicarakannya yang benar-benar saja. Jadi rasa takut. Ya, takut dimarah, takut keliru, takut salah, karena belum kenal. Tapi setelah kenal ternyata beliau itu hatinya selembut salju. Orangnya baik sekali. Maka timbul rasa mahabbah, rasa cinta. Tidak lagi kita menganggap dia sebagai orang lain, tetapi sudah menjadi bagian daripada keluarga kita. Itulah bedanya yang kenal dengan yang tidak kenal. Makanya dulu ada cerita, ada seorang abid yang rajin betul ibadahnya sampai-sampai sejadahnya dari batu jadi cekung, tapi ternyata dia masuk neraka. Setelah dia lakukan berbagai aktivitas ibadah. Kita nggak bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Ini batu jadi sejadah. Saking seringnya digunakan untuk ibadah, sampai-sampai batunya cekung. Nemennya ibadah. Tapi ketika dia akan meninggal, dia tanya kepada Israel alaihissalam, "Kamu datang untuk silaturahim apa menjemput saya?" "Saya diperintahkan Allah menjemput kamu. Sebelum kamu mencabut nyawa saya, tanyakan dulu kepada Allah, saya kalau mati nanti surga tingkat berapa tempat saya?" Allah Maha tahu. Allah jawab, "Tempatmu neraka tingkat 7. Bandingkan dengan nasuha yang membunuh orang 100 orang, jarang beribadah, banyak dosa. Ketika dia akan meninggal, dia mengenal Allah. Akhirnya semua dosa dihapus, dia masuk surga." Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu dulu saya tanya. Ibu punya suami. Apa kebutuhan ibu dikasih? Minta duit dikasih. Bikin rumah dikasih. Pokoknya apa yang ibu beri aturan sama suami diturutinya. Tiba-tiba ketahuan suaminya selingkuh. Kira-kira sakit hati enggak? Nah, pasti. Nah, begitulah kira-kira. Semua aturan kita ikuti. Wajib kita laksanakan, sunat kita laksanakan, larangan kita tinggalkan.
Aturan-aturan kita pakai. Tapi ternyata di dalam kita masih mempersekutukan Allah. Masih syirik, masih berselingkuh. Allah nggak mau diselingkuhi. Ya. Aturannya kita pakai, tetapi di hati kita masih berselingkuh sama Tuhan yang lain. Ibu aja marah itu. Ya. Itu makanya si Abid tadi masuk neraka. Ya. Bukan kena nggak patuh, bukan. Kena selingkuh. Ya. Di hatinya ada Tuhan yang lain begitu. Nggak full bertuhan ke Allah. Itu yang dikatakan, Innallah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang menselingkuhinya. Tetapi si nasuha, walaupun dia nggak begitu taat aturan, ya, tapi di hatinya betul-betul hanya ada satu, nggak bercabang. Dihapus oleh Allah semua dosanya, ditarik masuk surga. Masya Allah. Ya. Ini satu gambaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya dari dulu saya katakan, yang terpenting sekali bagi kita itu adalah mengenal Allah itu dulu. Kesampingkan dululah urusan pahala-pahala itu sudah. Ya. Nah kita ini kan kadang-kadang dikejar, ini kalau ngamalkannya dapat pahala ini, ngamalkannya dapat pahala ini. Yang kita kejar pahala, ya, itu kan informasi, ya. Kata Allah, kalau kamu lakukan ini ada balasan. Kalau gini ada balasan. Informasi membuat kita terdorong untuk beramal. Tapi bukan tujuan. Nggak dikasih pahala juga kita tetap ibadah. Kalau orang ngejar pahala, mungkin satu ketika Allah umumkan. Mulai saat ini, siapapun beramal tidak akan saya kasih pahala. Kata Allah umpama. Kira-kira masih mau beramal enggak? Bagi mereka yang ngejar pahala, nggak mau lagi. Ngapain? Capek-capek nggak ada upahnya. Tapi bagi orang yang memang mengenal Allah, ya Allah yang dituju. Dikasih tak dikasih pahala, tetap menyembah Allah. Tetap ikut Allah. Tetap kita taat patuh sama Allah. Makanya Rabi Adawiyah bilang, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu mengharapkan pahala darimu, serahkan pahala itu pada mereka yang butuh, saya nggak butuh. Kalau saya beribadah kepadamu mau masuk surga, jauhkan dari surga itu dariku. Kalau aku beribadah takut masuk neraka, masukkan aku masuk neraka. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu, ya Allah. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang pertama kali kita harus kenal dulu kepada Allah. Untuk mengenal Allah itu, kalau kita lihat dari ayat tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk diturunkan pada malam Al-Qadar tanggal 17 Ramadan. Jelas itu syariatnya. 17 itu gambaran daripada 17 rakaat salat. Ramadan itu gambaran daripada bulan ke-9. Jadi kita ibarat berjalan menuju lapis ke-9. Ya. Di mana di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah membangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang diberi nama As-Sudur, lapis pertama. Qalab, lapis kedua. Fuad, lapis ketiga. Saqab, lapis keempat. Luban, lapis kelima. Sir, lapis keenam. Sirusir, lapis ketujuh. Nur, lapis kedelapan. Aku, kata Allah, lapis kesembilan. Nah, perjalanan hidup kita menuju lapis 9. Dan isyarat ini banyak sekali. Makanya angka tertinggi pun 9. Cobalah perhatikan. Ya. Awalnya kosong. Yang kosong menampakkan diri menjadi angka 1. Jadi yang kosong tadi menampakkan diri pada angka 1.
Angka 1 inilah kemudian membuat atau bertajalli kepada berbagai sifat. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Terus sampai ke 9. Tertinggi. Sampai ke angka 9, kembali ke kosong. Nah, kembali kosong. Ya. Kembali ke 1 dan kosong. Kalau tadi kosong menjadi 1, kemudian dari 9, 1 menjadi kosong. Artinya apa? Kalau tadi zat menampakkan diri kepada nur zat. Nah, setelah sampai 9, 1, 0. Artinya sifat dan zat. Sifat yang terkemuka, zat yang tersembunyi. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana kita temukan itu? Dalam sholat. Nah, dalam sholat itu ada rukun 13. Rukun 13 itu tadi 3 bagian. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun fi'li diperbuat terlihat, dipandang. Rukun qauli diucapkan, didengar. Makanya taluknya rukun fi'li kepada basar, sedangkan rukun qauli taluknya kepada sama. Rukun qalbi taluknya kepada ilmu, tahu. Jadi dipandang, diingat, kemudian dirasakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk kita mengenal Allah itu kapan? Taharru Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir. Ini juga jadi tanda tanya, ya. Jadi kita jangan terobsesi dulu. Kalau malam ganjil rame masjidnya, kalau genap nanti sepi lagi, nggak ke sana arahnya, Pak. Ya. Petunjuk itu kapan saja datangnya. Ada ya. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kenapa harus 10 terakhir? 10 terakhir itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, apa namanya, situasi dan kondisinya, kalau 10 pertama masih agak remang-remang. Kalau 10 kedua ada bulan purnama, terang. Tapi kalau 10 terakhir, waduh, ini gelap betul ya. Bulan yang lalu sudah kejauhan, yang baru belum datang. Gelap betul. Nanti ya. Nah, di masa-masa gelap itulah bersungguh-sungguh. Apa masa gelap? Nggak tahu. Di 10 terakhir, maka saya bilang kemarin, kalau kita ambil standar umur Nabi, 63, dibagi 3 bagian, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Bagian ketiga ini 10 terakhir kira-kira. Jadi umur 40 ke atas itu sudah 10 terakhir. Jadi kalau kita sudah umur 40 umur, nah itu sudah bagian ketiga. Itu malam gelap itu. Maka bersungguh-sungguhlah. Kalau sampai umur 40 kita belum paham tentang Allah, nah bersungguh-sungguhlah. Ini peringatan di 10 terakhir. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Kita semua kenal sama Pak Ketua, ya, pisnya, namanya, jabatannya. Begitu disebut Pak Ketua, Pak Dadang Suwandi, di sini disebut, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Tahu. Bapak Ibu pergi ke Jakarta sana, ada orang nyebut Pak Dadang Suwandi, Ketua Perjalimas, ya, sekarang ada di Jakarta. Kebayang nggak? Kebayang. Kenapa? Karena sudah kenal, ya kan?
Ada satu nama, misalnya John Lane. Tahu nggak John Lane? Nggak tahu. Ada namanya John Lane, nggak tahu. Nah, di sini disebut, Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Pergi ke Amerika, disebut nama itu, tahu nggak? Ya sama aja, nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu di sini, di sana nggak tahu gitu. Jadi kalau sudah tahu di sini, di sana pasti tahu gitu. Ya, di dunia kita kenal betul dengan ketua kita, gitu. Insya Allah sampai ke surga kenal itu. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu belum ketemu, cari beliau. Mana ketuanya? Ya. Nah sebaliknya juga kalau sudah beliau duluan, ya tunggulah kami. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu di 10 terakhir. Ya, karena pada masa itu ketika masih gelap, kita belum paham, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Kapan masanya? Di malam-malam ganjil. 21 ya, 21. Ya. Yang 2 itu ya 1 itulah. Ya. Sebutannya 2 tapi sesungguhnya 1 gitu. Ya. Allah, Muhammad. Nah, sebenarnya itu orangnya 1 itulah. Nah, itu yang dikenal dulu. Yang 1 itu. Ya. So walaupun sebutannya Allah, Muhammad, Adam, ya sebenarnya 1 itulah. Nah, itu yang dikenal 1 itu. Yang 1 itu yang mana? Allah. Karena yang ganjil itu Allah. Nah, mengenal Allah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nabi SAW memberikan petunjuk. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Kamu pikirkan ciptaan Allah, jangan sekali-kali kamu pikirkan zatnya. Bukan tidak boleh, nggak akan mampu. Sesuatu yang memang kita tidak mampu dipaksakan, bisa stres. Nah, ya, kalau mau pikir-pikir juga, mencoba-coba, misalnya bisa putus-putus surat syaraf itu. Karena nggak akan setara. Ya. Pikiran kita ciptaan Allah, kalau dia mampu untuk menyamai berarti sama. Nah makanya nggak mungkin. Nah yang kita pikirkan itu ciptaannya. Nah ketika kita bicara masalah ciptaan Allah itu banyak sekali. Ya, kan? Yang kita sebut dengan alam. Ya. Jadi alam itu apa? Ma siwallah. Selain Allah itu alam. Surga, neraka, aras, kursi, malaikat, manusia, binatang, tumbuhan, bumi, langit, segala isinya. Semuanya itu selain Allah disebut alam. Ya. Al-alam mutaghayyar, semua alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyar hadis. Setiap yang menerima perubahan itu baharu. Makhluk. Ya. Jadi selain Allah itu namanya makhluk atau alam, alamat. Nah, alam itu kan alamat, ya, tanda, ya, supaya kita bisa mengenalnya. Lihatlah alam ini. Karena alam ini terlalu luas, terlalu banyak, ya, maka para ulama tasawuf membaginya kepada 2. Yang pertama dengan alam kabir, yang kedua dengan alam shaghir. Alam kabir, alam terkembang. Bumi, langit, bulan, bintang, segala isinya lah. Itu disebut alam kabir. Ya, karena sangat luas dan tak mungkin kita bisa memikirkan secara keseluruhan. Sedangkan yang kita tuju ingin kembali kepada Allah, maka kita lihatlah alam shaghir. Alam shaghir itu adalah diri kita manusia. Ya, ini yang disebut alam shaghir.
Jadi diri kita manusia ini dapat dikatakan miniatur alam kabir. Ya. Jadi apa yang ada pada alam kabir, pada hakikatnya ada pada diri kita manusia. Bicara bumi dan langit ada. Bicara laut ada. Tumbuh-tumbuhan banyak. Ada ya. Bebatuan banyak. Ya. Ada batu ginjal, ada batu empedu. Rerumputan, tumbuh-tumbuhan banyak. Bulu-bulu itu rerumputan. Ya. Bulan bintang ada, matahari ada. Jadi cukup. Ya, maka untuk mengenal Allah, cukuplah kajilah diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang telah mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Siapa orang yang telah mengenal dirinya rata-rata, maka dia akan kenal Tuhannya secara nyata. Nah, jadi mengenal diri untuk kenal kepada Allah. Allah itu Maha Esa, tunggal. Ya. Apakah perlu kita mengesahkan Allah? Tidak perlu. Kita tidak perlu mengesahkan Allah karena Allah itu sudah esa. Yang kita lakukan adalah mengaitkan diri kita dengan keesaan Allah. Ya. Jadi mengesahkan diri kita dan alam ini dengan keesaan Allah. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Jadi mengaitkan diri kita dengan keesaan Allah. Maka kita tidak mengesahkan Allah, tetapi mengesahkan atau mengaitkan diri kita dengan keesaan Allah. Bicara dengan diri kita, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara wujud. Ya. Ketika kita bicara wujud, mesti ada 4. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al. Adakah 4 sifat ini di diri kita? Nah, pasti ada. Ya, zat, sifat, asma, dan af'al. Zat itu hakikatnya ya, nyata pada diri kita pada rahasia. Zat pada Allah, rahasia pada kita. Jadi rahasia, jadi zat Allah nyata pada rahasia. Sifat Allah, sifat pada Allah nyata pada diri kita, nyawa pada kita. Asma Allah nyata pada diri kita, hati pada kita. Af'al Allah nyata pada diri kita, tubuh pada kita. Nah, kan 4. Nah, jadi semua kita ini punya 4 inilah. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ya. Jadi ada rahasia, rahasia zat pada Allah, rahasia pada kita. Sifat pada Allah, nyawa pada kita. Asma pada Allah, hati pada kita. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Nah, sekarang merasa itu punya kita apa bukan? Nah, itu masalahnya. Ya. Kadang-kadang kita merasa seolah itu punya kita. Ya. Nah, disinilah diselingkuhinya itu. Allah melihat, nah kita juga kan melihat juga nih. Masih mendua. Nah, belum tauhid. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah kuasa, kita kuasa. Allah hidup, kita hidup. Nah, disinilah selingkuhannya, Pak. Itu yang disebut syirik khafi. Ya. Bagus aturan yang kita jalankan, tetapi di dalamnya masih selingkuh. Kena marah, Bu. Ya. Ditolak. Ya. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Taat aturan, tapi enggak tahu siapa yang bikin aturan.
Yang dikehendaki Allah itu pertama kenal dulu. Ana kuntu kanzan makhfiya. Fa uhibbu an urafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Saya suka untuk dikenali. Maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tugas pertama manusia diturunkan ke bumi untuk mengenal Allah itu terlebih dahulu. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqanah. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, itu dulu, ya. Nah, setelah kita mengenal, insya Allah kita akan patuh dengan aturan. Makanya kalau kita lihat lafaz jalalah, Allah, alif, lam, ha. Ya. Alif itu kalau dikonversi kepada angka 1. Lam itu dikonversi kepada angka 3. Lamnya 2 jadi 6. H itu menjadi 5. Jadi 1, 6, 5. Orang Arab biasa bacanya dari sebelah kanan, Pak. Ya. Kan tulisan Arab baca sebelah kanan. Jadi 1, 6, 5. Maka kenal dulu, setelah kenal baru iman, setelah iman baru Islam. Nah, di kita ini kena bacanya dari kanan, dari kiri, ya dah. Nah, 5, 6, 1. Sudah Islam, tapi imannya belum. Nah, belum kenal juga. Nah, ya. Tapi nggak apa, belum terlambat. Ya. Nah, jadi kalau kita lahir dalam keluarga Muslim, kita sudah menjalankan syariat. Ya. Nah, sekarang kita back to basic, kembali ke pangkal. Ya. Kita coba kenali dulu dengan tidak menafikan yang ada. Kita coba kenal. Di 10 terakhir ini, yang sudah 40 ke atas, 10 terakhir. Jadi jangan terobsesi dengan pahala-pahala melulu. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita mengenal ya, diri kita supaya kita kenal kepada Allah. Nah, supaya kita tidak syirik. So, itu betul yang tidak diampuni oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Kenapa? Nggak ada obat, Pak. Kalau orang maling kan berdosa, ada obatnya, taubat. Besok nggak maling lagi. Karena berlakunya sekali, besok nggak maling lagi dia, diampuni. Tapi kalau syirik terus-menerus itu. Nah, itu makanya nggak berampun. Obatnya, tinggalkan syiriknya, masuk ke tauhid, itu obatnya. Makanya dosa tak berampun. Ada ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk kita bertauhid atau mentauhidkan diri kita dengan Allah. Tapi walaupun istilahnya kita bertauhid atau mentauhidkan diri kita ke Allah, bukan berarti kita artinya menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena sesungguhnya wujud kita ini tiada. Ya. Wujud bayangan. Kalau berapa waktu yang lalu saya berikan contoh, ya, melihat gambaran baju, saya bilang. Ini baju kita ini kan potongannya beda-beda. Nah, ada yang baju koko, ada yang baju jas, ada baju kemeja, itu potongnya beda-beda. Tapi walaupun potongan beda-beda, bentuknya beda-beda, semuanya kain. Kan kain semua itu. Kain itu ditenun dari benang. Benang itu dipintal dari kapas. Di kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Jadi sebenarnya yang baju itu ya kapas itulah. Ya, kapas itu setelah dipintal menjadi benang.
alamnya sudah berbeda, namanya juga beda, bukan kapas lagi, benang namanya. Tapi sebenarnya kapas itulah. Benang nggak akan ada kalau nggak ada kapas. Ya, benang ditenun menjadi kain. Karena wujudnya sudah berupa kain, bukan benang lagi namanya. Alamnya berbeda, namanya kain. Gitu. Tapi sesungguhnya kapas itulah. Kain dijahit menjadi baju, rupa-rupa berbeda-beda, tapi sesungguhnya kain itulah. Kapas itu juga. Baju tak akan ada kalau tak ada kain, kain tak akan ada kalau tak ada benang, benang tak akan ada kalau tak ada kapas. Nah, kita ini banyak disilaukan dengan bentuk. Ketika kita melihat baju, lupa sama benang. Lupa sama kain. Ketika kita melihat kain, lupa sama benang. Ketika melihat benang, lupa sama kapas. Padahal sebenarnya kapas itulah. Nah, begitulah semuanya. Jadi apa yang ada ini merupakan perwujudan nyatanya Allah. Ya, makanya kita sesungguhnya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, bagaimana kita meniadakan diri kita ini supaya yang ada, yang nyata hanya Allah. Nah, itu baru kita bisa duduk di tauhidnya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga Rabbani yang saya cintai, untuk itulah maka kita disuruh untuk bersungguh-sungguh tadi. Jalannya, kata Nabi, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, yang dimatikan itu bukan jasadnya. Jangan pula pulang mati lalu gantung leher pula. Nah, karena katanya mati sebelum mati. Matikan keakuan diri. Ya. Ngaku-ngaku kita ada, itu buang dulu tuh. Ya. Ngaku-ngaku kita yang pintar, ngaku-ngaku kita yang punya, itu buang dulu. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Impakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, kalau bahasa hadis kan mutu qabla antamutu gitu ya. Jadi serahkan. Jadi kita serahkan kepada Allah apa yang tadinya merasa punya kita ternyata bukan. Nah, supaya kita duduk di tauhidnya. Aturannya kita patuhi, kemudian yang bikin aturannya kita kenal. Nah, kalau sudah kita sampai ke tahap seperti itu, ya, maka dilihat dari Lailatul Qadar tadi, kalau angin berhembus menjadi berhenti, air mengalir berhenti, ini bukan ungkapan zahiriyah. Jangan pula kita menunggu Lailatul Qadar itu nunggu-nunggu berhentinya angin berhembus. Nunggu-nunggu air mengalir menjadi berhenti, enggak itu. Ya. Kalau orang sudah dapat Lailatul Qadar, angin berhembus menjadi berhenti. Kalau berhenti angin kan tenang. Apa itu angin? Persoalan hidup. Ya, banyak masalah yang kita hadapi. Ada masalah keluarga, masalah kantor, masalah tetangga, masalah ekonomi, macam-macam masalah. Tapi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia akan menjadi tenang. Maka ini disebut angin berhembus menjadi berhenti, tenang jadinya. Jadi jangan terobsesi kita nunggu kapan anginnya berhenti. Ya. Tenang. Jadi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia jadi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan persoalannya. Umpama begini. Ibu kalau suaminya pulang bawa duit 100 juta, senang nggak? Senang banget. Kalau suami pulang nggak bawa duit apa-apa, senang nggak? Sedih. Kenapa timbul sedih dan senang? Karena yang dilihat materi. Ya. Ketika dapat duit, dia senang, materi yang dilihatnya. Ketika tidak dapat duit, sedih, materi yang dilihatnya. Coba jangan lihat materinya. Yang dilihat itu ketetapan Allah.
Allah menetapkan mendapat segini duitnya. Allah menetapkan tak dapat apa-apa. Ketika kita melihat Allah yang memberi ketetapan, tidak ada kegelisahan. Nah, kenapa? Karena bukan persoalannya yang kita lihat, yang menetapkan. Mobil misalnya kena maling, umpama ini contoh, ya. Sedih. Tapi kalau kita lihat bukan mobil yang hilang yang dilihat, Allah memberi ketetapan. Allahnya yang kita lihat, bukan mobil hilangnya. Ya. Seorang istri diselingkuhi suami, sakit hati. Kalau dia melihat suaminya nikah lagi, pasti sakit hati. Karena yang dilihatnya suaminya nikah lagi. Tapi kalau yang dilihatnya Allah memberi ketetapan kepada suaminya, tenang. Nah. Nggak masalah. Itu ketetapan Allah gitu. Mau diapain? Malah dilawan, malah jadi rusak jadinya. Terima jalan. Iya, nggak ada keluhan lagi. Ya, sangat boleh jadi justru itu yang terbaik gitu. Nah. Jadi kita menjadi tenang itu ketika kita melihat Allahnya. Maka disebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tenang hatimu. Bukan ingat masalahnya. Kalau masalahnya yang diingat ya nggak selesai. Kamu bisa selingkuh kata istri sama suaminya. Saya juga bisa selingkuh, nikah lagi pula dia. Nah ini jadi rusak tambah rusak. Jadi itu Bapak Ibu, itu pentingnya kita mengenal Allah itu supaya kita tenang dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Namun kalau masih ada yang ingin diskusikan, kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat pecinta ilmu ma'rifatullah yang dirahmati Allah. Kajian berikutnya adalah mengenal ruh dan 7 lapis langit dan 7 lapisan bumi. Selamat mengikuti kajian bersama Aba Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah merahmati dan menerangi kolbu kita dengan cahaya makrifat kepadanya. Amin ya robbal alamin. Naitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam. Tubuh Adam ya tubuh kita ini, diri kita ini. Yang kuberi nama as-sudur. Nah, ini lapis pertama. Ya. Dalam sudur ada qalab. Lapis kedua. Dalam qalab ada fuad. Dalam fuad ada saqaf. Dalam saqaf ada luban. Lapis kelima. Dalam luban ada sir. Lapis keenam. Dalam sir ada sirusir. Lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur. Lapis kedelapan. Dalam nur ada aku. Kata Allah. La ilaha illa ana. Kesana berangkatnya. Nah caranya bagaimana? Mulai dari lapis pertama, terusuri. Ya, gimana lapis pertama sampai lapis terakhir. Nah ini kalau kita bawa ke dalam keyakinan, itu mulai dari zon, dugaan-dugaan. Gimana kita mau percaya sama Allah kalau masih menduga-duga? Nah, jadi mulai saat ini, Bapak Ibu sekalian, ya Pak, mudah-mudahan apa selama ini yang diberikan ilmu ini pada kita, ya alhamdulillah manfaat. Jadi saya ini baca-baca Buya, ini mohon maaf, saya bukan mau nyaingin Buya, bukan. Saya ini hobi baca juga, cuman kalau mau lihat aku ingetin muka Dr. Irfan ini saya malu, karena dia lebih hebat dari saya ya Pak. Nah, judulnya ini Buya, ya enggak. Ini bestseller, ini buku yang top. Judulnya Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat. Nah ini, jadi manfaat ini bukan saja hanya materi, ilmu, senyum, semayatiknya kan. Kayak Pak Irfan ini Pak,
Walaupun hatinya menangis, hatinya tetap mukanya. Ya, jadi saya izin ini Buya. Saya ini bukan ceramah, bukan cuma saya ceritakan aja. Saya mensitir. Selama ini Buya bicara kita ini, harta ini, uang ini, segala macam ini hanya titipan Allah. Hanya pinjaman sementara. Nanti kelas satu saat, suka tidak suka, ya, mau tidak mau, akan ditarik kembali. Ya Buya kira-kira. Ini ilmu Buya, ini ilmu saya. Ini. Cuma saya membacanya aja sedikit. Biar puasa. Jadi gini Buya. Haji Suryadi ini dikiranya saya nggak bisa ceramah. Ya enggak. Coba saya sekali ketua. Nah, saya udah nyuruh Pak Amir ini berapa hari ini. Beliau ini sudah memberi apa namanya tausiah atas nama Kuntum, atas nama Porjalimas. Di Muslimin, di Alamin. Saya dengar informasi. Saya waktu itu nggak dengar sih ya. Hanya informasi kata gimana apa namanya Haji Amir paten udah paten selesai ya. Nah jadi kira-kira ya karena hidup itu pinjaman Allah, ini judulnya ini, izinkan saya baca di sebentar ya. Hidup itu pinjaman Allah kepadamu, sesuatu saat nanti dia pasti mengambil kembali, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, siap atau tidak siap, akan membuktikannya. Karena itu sebelum ajal tiba masih ada waktu banyak untuk memberi hal-hal terbaik dalam kehidupan. Ini yang bicara ini saya Abdul Qadir Jalan kita juga ya enggak sesepuh kita ya. Nah. Celaka dirimu, engkau sungguh-sungguh beramal dengan amalan ahli neraka. Tapi pada waktu yang bersamaan, engkau mengharapkan surga. Alangkah tamaknya dirimu. Tamak yang bukan pada tempatnya. Jangan engkau tertipu dengan pinjaman. Engkau menyangkanya bahwa ia adalah milikmu selamanya. Padahal pada waktu yang tidak terlalu lama, pinjaman itu akan diambil kembali oleh pemilik darimu. Allah telah meminjamkan kehidupan kepadamu supaya engkau mentaatinya, tapi engkau menyangka kehidupan itu milikmu, lalu engkau beramal sehendakmu. Demikian juga kesehatan itu adalah pinjaman bagimu, demikian juga kecukupan itu adalah pinjaman bagimu, demikian juga rasa aman, kedudukan serta aneka kenikmatan yang engkau rasakan adalah pinjaman Allah. Janganlah engkau berlebihan terhadap pinjaman itu, karena sesungguhnya satu hari nanti engkau pasti dituntut dan ditanya tentangnya. Semua nikmat yang ada padamu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu menggunakannya ia dalam rangka taat padanya. Jadi Dr. Irfan, saya ini bicara dengan teman-teman dalam siang malam kita di majelis ini, ya kan? Saya bicara. Saya kubur dalam-dalam, sedalam-dalamnya rasa kesombongan, rasa paling pintar. Itu saya ingatkan. Karena dalam kebersamaan kita ngaji ini, kita hanya minta ridho. Jadi ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini yang saya ceritakan ini supaya kita semua tahu. Yang diceritakan sama Buya ini jelas adanya. Ya, jadi tidak ada keraguan di dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh Buya. Ini perlu saya garis bawahi. Jadi nanti jangan ada godaan begini dan sehingga membacakan la ilaha illallah kita udah malu. Makanya saya bilang kalau ngomong lama-lama keluar aja dari ruangan ini. Saya kalau ngomong pagi-pagi ada siapa aja ya. Entah siapa yang bikin saya senyapnya pagi-pagi Buya. Ya enggak. Ini la ilaha illallah aja kayaknya mau beneran kayak sayup-sayup, mana orang tinggal sedikit, mana nggak ada bunyi ya kan. Akhirnya ya ngomong itu di depan aja lah ya. Waduh, gue bilang nggak benar ini. Kacau. Nah, jadi itu aja. Mudah-mudahan ya Umi ya kita semua sehat, banyak umur. Ya saya katakan
saya bersyukur dan saya selalu katakan ada sama Buya bahwa rumah ini seluruhnya ini tempat kita beda bersama. Ya enggak? Karena pada suatu saat tadi udah bilang kalau Allah sudah mengambil pinjaman ini nggak ada apa-apa aja kita. Saya ini cuma udah Bismillahirrahmanirrahim aja hidup, nggak ada yang lain-lain. Jadi artinya saya serahkan sini kepada kita semua. Sampai saya bilang ini bukan anak yang benar ini. Satu memang cinta sama istri ibu ya, kedua takut. Tapi kayaknya contohnya ketakut ini. Jadi semua harta benda ini bu ya atas nama istri saya. Makanya kadang-kadang kalau kita gitu dikasih kayak nangis di ibu ya. Nah memang perempuan ini kalau kasih hati memuncak juga bu ya. Saya omongin gitu. Mana ada gitu. Alhamdulillah saya ngasih proses di ibu ya. Jadi semua jadi itulah Buya kelebihan di kayak saudara, kayak keluarga, ya kan? Ya inilah artinya mudah-mudahan kita ketemu ini kata Buya dunia sampai di dunia ini sampai di akhir. Mudah-mudahan. Jadi itu aja. Jadi puas ya. Puas teman-teman. Udah kamu terlambat datang, kamu nyuruh saya ngomong. Kamu izinin balak, saya perhatiin loh. Jadi itu aja. Sekali lagi saya itu memang tadi nggak mau bicara apa. Kemarin juga saya ngomong. Saya hanya terima kasih bapak-bapak datang hadir. Itu aja. Jadi itu aja. Tuhan, Buya minta maaf. Ya, mudah-mudahan Buya banyak umur, sehat. Ya, sampai Buya apa namanya siang malam di apa namanya di Arafah juga banyak tamu dari luar kota segala macam. Umi juga ya, saya syukur juga Umi bisa hadir nih. Terima kasih ya Umi ya, untuk tambah sehat. Nah ini aslinya saya Umi, katanya gitu miring. Untung aja saya bisa ngomong nih. Terima kasih ya Dr. Irfan, jangan marah Irfan. Saya cuma ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Haji dan intinya kita harus istiqomah dan punya pendirian yang kuat bahwa Allah yang segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, menginjak acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ini tausiahkan guru kita, orang tua kita, mohon diperhatikan dan disimak dan beberapa jemaah dicek lagi HP-nya belum di silent atau sudah tidak ada suara kita mengganggu acara kita. Mohon kami persilakan dengan kami muliakan para guru kita untuk perempuan apabila Dr. Muhammad Rusbi untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ilahi anta masyidi wa ridha matlubi alini muhabbataka. Yang saya banggakan, yang saya hormati, saya ta'zimi Bapak Ketua Penjalimas, Bapak Haji Dadang Suwandi, orang tua kita. Ya, alhamdulillah tadi banyak memberikan wejangan pada kita. Rasanya kalau boleh ngomong ini mudah lagi saya. Tapi begitu melihat dia udah samping nih kayak udah tua juga. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak-bapak para bida sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah dapat sama-sama hadir
di Masjid Al-Husain ini, musola Al-Husain, dalam rangka kita buka bersama. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya enggak banyak yang bisa saya sampaikan karena tinggal waktu. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis saja. Kata Nabi SAW, seorang Muslim itu idealnya mesti ada 4 hal yang harus dimiliki. Jadi seorang Muslim mesti punya 4 hal yang mau tak mau harus ada. Yang pertama, darul wasi'ah. Dia harus punya rumah yang lapang, rumah besar, rumah bagus. Kayak gini lah kira-kira. Itu yang pertama. Jangan punya rumah kecil, rumah tipe 21. Nah, nanti banyak tamu, nggak ada tempat. Yang kedua, seorang Muslim itu kata Nabi harus punya khairut tariqah, kendaraan yang bagus. Jadi kendaraan yang bagus. Dan yang ketiga, seorang Muslim itu harus punya sirajum munir, lampu yang terang. Dan yang keempat, dia harus punya saubun jamil, pakaian yang necis. Nah, inilah idealnya seorang Muslim. Punya rumah besar, kendaraan bagus, di rumah lampu terang, kemudian pakaian yang necis. Gitu. Nah, jangan sampai kita cuman punya rumah kecil gitu ya. Nah, akhirnya tamu semua isinya yang punya rumah nggak ada tempat. Jadi yang dimaksudkannya begini Bapak Ibu. Jadi jangan tersinggung dulu yang punya rumah kecil. La budda 'alal muslim arba. Seorang muslim mesti punya 4. Ya. Darul wasi'ah. Rumah yang lapang. Mana rumah yang lapang? Maksudnya hati yang lapang, penyabar. Ya. Nah, hati ini kan rumah yang lapang. Ada satu kisah, ya. Muridnya Abu Nawas itu lapor, Tuan Guru, itu di rumah banyak tamu, sementara kan rumah saya kan kecil. Gimana caranya supaya bisa lapang? Gampang, kata Bu Nawas. Kan sekarang kan banyak tamu, ya. Nah, kamu pergi ke pasar, beli bebek setulusin. Nah, nanti lepasin di rumah, tidur kalian di situ. Nah, dicobalah semalam tuh tidur sama bebek. Tapi gimana rasanya? Kata Bu Nawas. Tambah sempit, katanya. Udah rumah kecil, tambah bebek lagi. Nah, gimana caranya supaya agak lapang? Nah, sekarang gini aja. Kamu tambah aja, beli kambing lagi 12 ekor. Lepasin. Nah, ya kena murid, patuh sama guru, ya beli kambing 12 ekor, malam-malam lepasin bebek di situ, kambing di situ, tamu-tamu di situ. Nah, pagi-pagi lapor. Udah saya laksanakan Tuan Guru. Terus gimana rasanya? Tambah sempit katanya. Nah, tambah sempit. Emangnya rumahnya kecil. Tamu banyak datang, tambah bebek sama kambing lagi. Nah, sekarang gini, kata Bu Nawas, coba yang bebek kamu jual aja dulu. Lepasin. Nah, rasakan gimana rasanya tanpa bebek. Nah, lepasin. Pagi-pagi lapor, udah saya lepaskan semalam. Alhamdulillah agak lapang katanya. Nah, sekarang nanti malam ya kambing tuh lepaskan juga. Nah, akhirnya dilepaskan kambing. Pagi-pagi lapor, sudah saya laksanakan Tuan Guru. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah tambah lapang dibanding kemarin. Rumah kamu nambah ruangannya? Ya enggak. Tapi kamu rasa lapang ya? Lapang. Jadi yang membuat lapang itu ya isi rumahnya itu dikurang. Ya.
Rumahnya tetap, cuman isi rumahnya dikurangin. Nah, isi rumah itu masalah. Ya. Masalah hidup, masalah yang kita hadapi itu isi rumah. Kadang-kadang ya justru isi rumah itu penuh dengan itu. Sampai-sampai yang punya rumah tidak kebagian tempat. Siapa yang punya rumah? Qalbul mu'minin baitullah. Ya, hati si al-mu'min itu baitullah. Rumahnya Allah. Nah, makanya banyak ya, maaf ya, ada orang fasilitas lengkap tapi tidak merasa ketenangan. Ya. Jabatan empuk tinggi gitu ya. Duitnya banyak tapi masih juga campur-campur pertamax. Ya. Masya Allah. Jadi itulah. Jadi artinya di dalam itu merasa tak puas. Laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina 'anil nafsi. Kata Nabi. Bukan orang kaya kalau hanya banyak harta. Yang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Ada ya. Ya. Orang banyak harta tapi merasa kurang, itu miskin, Pak. Orang miskin kan merasa kurang. Kurang terus. Duitnya banyak, cuman merasa kurang terus. Tamak jadinya. Sampai nimbun-nimbun harta begitu. Nah, tapi orang kaya itu kata Nabi, orang yang kaya jiwanya. Merasa cukup apa yang diberikan Allah. Diberi Allah ya apa yang ada itu ya dia merasa cukup dengan itu. Yang ada dia syukuri, yang belum ada ya dia minta kepada Allah. Kadang-kadang belum sempat diminta udah dikasih sama Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, seorang muslim itu harus punya rumah yang lapang. Nah, sabar. Cuman kayaknya susah, Pak. Sabar itu kalau tidak bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, bagaimana cara atau teori kita untuk menempatkan supaya kita bisa sabar? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita menemukan satu persoalan atau satu masalah. Apabila kita melihat masalahnya, kayaknya sulit kita akan sabar. Misalnya begini ya. Kita kehilangan barang. Entah itu motor, entah mobil, entah apalah. Ya, misalnya. Kalau yang kita lihat itu barang hilang, pasti sakit hati. Karena yang dilihat itu barangnya hilang. Yang tadinya punya kita, sekarang sudah nggak ada. Karena yang kita lihat itu masalahnya. Tapi kalau yang dilihat itu adalah yang memberikan ketetapan, yang menurunkan masalah, yang menentukan masalah, itu Allah. Yang kita lihat itu Allahnya. Jadi bukan melihat masalahnya datang, tetapi Allahnya yang menetapkan. Nah, insya Allah akan timbul satu kesabaran. Nah, mungkin kita mendapatkan suatu cobaan sakit misalnya. Bukan sakitnya yang kita lihat. Kalau kita lihat sakitnya, mungkin kita keluh kesah terus. Tapi kalau kita lihat Allah yang memberikan ketetapan itu, nah, kita tenang jadinya. Sebab Allah Maha tahu. Ya, apa yang diberikan Allah kepada hamba pasti sudah ada ukuran. Tidak mungkin Allah menyorongkan baju yang tidak sesuai. Gitu ya. Karena Allah tuh Maha tahu gitu ya. Cuman kadang-kadang kita saja yang ya kurang memahami itu gitu ya. Apa yang diberikan Allah kepada hamba itu pasti sudah sesuai untuk hamba itu sendiri gitu. Ya. Nah, itu satu ya pertama. Jadi untuk menempatkan hati kita bisa sabar, jangan lihat masalahnya. Tapi lihatlah yang memberi masalah. Lihatlah itu adalah suatu ketetapan Allah. Tidak ada di atas dunia ini yang berlaku tanpa ketetapan. Ya. Kita duduk aja di sini sekarang bukan barang baru ya. Ya. Kita ini menjalankan aja, sudah ada ketetapannya.
Ya. Jadi apa yang kita alami dalam hidup ini itu sudah ada ketetapan dari Allah. Maka disitulah akan timbul kesabaran. Ketika menerima sakit, sabar. Begitu juga ketika kita menerimakan satu rahmat. Ya, satu rahmat katakanlah ya rezeki begitu. Bukan kita lihat sedikit atau banyaknya. Ya, kadang-kadang kan kita yang kita lihat itu dikit banyak. Ketika mendapatkan banyak kita senang, tapi ketika mendapatkan sedikit kita sedih. Ya. Karena yang dilihat itu adalah materinya. Nah sekarang yang kita lihat bukan banyak dan sedikitnya, Allahnya yang memberi ketetapan. Nah, itu ya. Mendapatkan banyak Allah yang menetapkan, mendapatkan sedikit Allah yang menetapkan. Akhirnya timbullah ketenangan. Nggak ada lagi menggerutu. Nah kadang-kadang kan timbul suami pulang, ya sudah sekian hari tidak pulang kerja, ya, kita keluar kota, pulang-pulang bawa duit banyak. Kira-kira ibu-ibu senang kan nerimanya? Senang banget, alhamdulillah. Nah, satu waktu pulang udah seminggu, bahkan sebulan nggak pulang, nggak bawa duit apa-apa, ya kosong. Kenapa? Karena bosnya belum mencairkan misalnya. Nah, gimana kita menyikapinya? Nah, ketika kita melihat ada dan tidak ada, pasti akan menggerutu. Ketika ada senang, ketika tidak ada dia sedih. Tapi coba kalau kita lihat yang memberi ketetapan. Mendapat Allah yang memberi, menetapkan, tidak mendapat Allah juga yang menetapkan. Nah, insya Allah kita dapat tenang. Itu satu, maka bisa bersabar. Yang kedua, seorang muslim itu kata Nabi harus punya khairut thariqah, kendaraan yang bagus. Ya. Jangan kendaraan yang jelek, kendaraan yang bagus. Tapi jangan dipahami kendaraan itu dari Toyota, dari kendaraan dari besi. Kendaraan itu artinya amalan. Ya. Di kendaraan kita menuju Allah. Sebab kita ini kan pasti akan pulangnya ke sana. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita mesti ke sana. Yang namanya selamat itu kan dari mana dia datang ke situ dia pulang. Ya. Kalau berbeda antara datang dan pulangnya, nah itu kesasar. Ya. Ya, mestinya datangnya dari Allah, pulangnya kepada Allah. Dan ini yang selalu kita tekankan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terobsesi dengan imbalan-imbalan. Ya. Kalau ngamalkan ini pahalanya begini. Ngamalkan ini nanti dapat balasan, ya, dapat masuk surga. Jadi kita itu terobsesi dengan hal-hal seperti itu. Nah, untuk tingkat-tingkat tertentu ya boleh-boleh saja, ya. Untuk memacu kita agar kita gairah untuk ibadah. Tapi bukan tujuan. Ini yang perlu saya garis bawah, itu bukan tujuan. Ya. Nah, bagaimana kita menempatkan tujuan kita itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Ya. Bukan untuk mengumpulkan pahala, bukan untuk mencari sesuatu. Tujuan kita di dunia ini untuk mengenal Allah. Kuntu kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, itu tujuan utama. Ya. Untuk mengenal Allah. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sebut itu kalau kita lihat dari lapas Allah sebenarnya alif, lam, ha. Dan tulisan Arab. Alif, lam, ha. Allah. Alif itu 1. Lam itu 3. Kena lamnya 2, menjadi 6. Ha itu 5. Jadi 1, 6, 5. Nah, kena bacanya dari kanan kan Arab itu 1, 6, 5. Allah, Muhammad, Adam.
Artinya apa? Kenal dulu Allahnya, setelah kenal baru percaya. Setelah percaya baru beramal, kata. Ya, kenal dulu kan? Ya, setelah kenal baru iman. Setelah iman baru muslim, artinya baru beramal. Cuman di kita ini kena bacanya dari kiri, amal dulu. Belum beriman, nah, baru beriman, nah, belum kenal. Makanya kadang-kadang sampai tua nggak kenal-kenal. Beramal terus itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya karena tujuan utama kita ini untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana kita mencari ini dulu. Dan ini isyarat banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita tidak kepikiran ke situ, Pak. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini sajalah kan jelas betul itu isyaratnya itu. Ya. Sumu liru'yatihi waqtiru liru'yatihi. Kamu puasa karena melihat bulan, berbuka karena melihat bulan. Ada ru'yatul hilal. Nah, jadi setiap syariat pasti ada hakikat, Pak. Ya. Jangan kita berhenti di syariat. Syariat itu bagian luar. Ya, makanya saya bilang tempo hari, Islam, iman, ihsan itu ibarat kulit, isi, dan rasa. Ya. Jadi kalau ada kulit tak ada isinya, nggak ada yang bisa dimakan. Ya, nggak nikmat. Ya, ada kulit, ada isi, ada rasa. Mestinya begitu. Yang kita nikmatkan rasanya. Nah, jadi, nah setelah kita artinya mengenal Allah terlebih dahulu, nah kemudian kita baru yakin. Nah dari puasa ini saja hilal. Apa itu hilal? Hilal secara syariat tentu bulan yang di langit sana, diintip-intip kalau mau masuk bulan Ramadan. Secara hakikat hilal itu apa? Di sini diri kita ini. Tahu kita, sadar kita kalau kita ini hidup. Nah, sadar kita kalau kita ini melihat. Sadar kita kalau kita ini mendengar. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini hidup, kita melihat, kita mendengar, kita kuasa, kita ada kehendak. Nah, kita kan bertanya, ini dari mana ini dapatnya ini? Ya. Tadi sudah dibuka sama Pak Ketua. Gitu. Nah, ternyata ini milik Allah, bukan milik kita. Nah, ketika kita menyadari itu milik Allah, bukan milik kita, itu namanya sudah terlihat hilal. Artinya kita sudah bisa menyadari. Dan banyak orang yang tidak terlihat hilalnya sampai tua, Pak. Nggak sadar-sadar kata itu punya Allah, punya dirinya. Ya, sampai menepuk dada, akulah yang kuasa, akulah yang hebat. Nah, itu hilal belum terlihat. Itu. Nah, jadi artinya ketika hilal sudah terlihat di diri kita, kita sudah menyadari apa yang ada pada kita ini milik Allah, bukan milik kita. Setelah hilal terlihat, apa yang dilakukan? Puasa, mulai nahan. Nah, tahan. Apa yang ditahan? Keakuan diri. Ngaku-ngaku punya, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku berilmu. Nah, itu kita tahan dulu. Nah, setelah kita tahan, maka nanti ada saatnya datang Lailatul Qadar. Ada ya. Nah, Lailatul Qadar ini kan, waduh, ini hebat betul ini Pak. Lailatul Qadar ini. Ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya banyak kita ya berduyun-duyun ke masjid untuk beramal mendapatkan pahala 1000 bulan. Karena beramal dalam satu malam dapat pahala seperti pahala beramal selama 1000 bulan. Masya Allah. Nah, cuman kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi lahirnya saja. Coba kita pertanyakan, mengapa amaliyah dalam semalam Lailatul Qadar kok lebih baik daripada amaliyah selama 1000 bulan? Di mana letaknya? Ya. Kok bisa menjadi lebih baik ya? Kalau hanya sekedar ubudiyah itu kan dari Al-Qur'an, nah, kita ngikuti informasi. Tapi Al-Qur'an menginformasikan itu pasti ada sebab. Ya. Ada kajiannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan perbedaan antara amaliyah orang arif billah dengan orang yang tidak arif billah.
Kan dalam hadis kan disebut, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Ini ibadahnya orang arif billah. Nggak mungkin kita seolah melihat Allah kalau belum kenal Allah. Ada. Nah, satu. Nah, tapi kalau kamu belum bisa seperti itu, ya, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Paling tidak kau rasakan, kau dilihatnya. Makanya pola ibadah itu dua. Ada pola ibadah abid, seolah dilihat Allah. Itu namanya pola ibadahnya orang abid. Ya. Yang kedua ada pola ibadahnya orang arif. Seolah melihat Allah. Ini bedanya 1 malam banding 1000 bulan. Ya. Jadi ibadahnya arif billah dalam semalam itu lebih baik daripada ya ibadahnya abidillah selama 1000 bulan. Itu bandingannya. Jadi artinya kita dituntut untuk bisa arif mengenal Allah. Itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat ya deh bahwa yang terang itu ilmu. Ya, yang terang kan ilmu. Orang karena sudah punya ilmu kan terang hidupnya. Pak Sudiadi aja punya ilmu bengkel, dia terang hidupnya. Nah, ada orang punya ilmu ekonomi, terang juga hidupnya. Ada orang punya ilmu matematik, bahasa Inggris, fisika, kimia, terang hidupnya. Bisa bermanfaat kan. Tapi bandingan 1000 ilmu yang terang itu masih jauh lebih terang satu ilmu ma'rifatullah. Nah, ini yang disebut dengan Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan ilmu ma'rifatullah itu melebihi terangnya daripada 1000 ilmu. Nah, di situ letaknya bahwa bersungguh-sungguhlah kata Rasul SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, kenapa harus bersungguh-sungguh? Nah, kita lihat ya. Lailatul Qadar itu kan disebutkan seringkali terjadi di malam yang ganjil 10 terakhir. Coba direnung. Kenapa harus 10 terakhir? Bukankah Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, pada 10 kedua? Tapi kan Nabi mengisyaratkan bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Kalau bulan itu dibagi 3 bagian, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kalau 10 pertama masih remang-remang, Pak. Ya. Kalau 10 kedua ada bulan purnama, nggak begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau 10 terakhir, bulan yang lalu sudah kejauhan, yang baru belum datang. Gelap betul itu, Pak. Situasi yang sangat gelap. Sementara itu sudah di ujung. Maka bersungguh-sungguhlah. Artinya, kalau standar umur Nabi itu 63, kalau dibagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama. 21 sampai 40 bagian kedua. 41 sampai 60 itu bagian ketiga. Jadi artinya kalau umur kita sudah 40 ke atas, itu bersungguh-sungguhlah. Itu sudah 10 terakhir itu. Iya. Apalagi sudah gelap pula itu. Laju udah. Masya Allah. Nah di situ bersungguh-sungguhlah. Sudahlah 10 terakhir, gelap pula. Ya Allah. Kalau nggak bersungguh-sungguh ya kapan lagi gitu. Masih berleha-leha juga gitu. Nah, ini syarat. Nah, apa yang perlu dicari? Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu kapan? Tanggal 21 malam ganjil kan? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ada ya. Mungkinkah Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 22? Mungkin.
Mungkin kalau itu kan terjadi di luar bulan Ramadan. Mungkin. Ya, nah. Nah, kenapa harus 21, 23, 25, 27, 29? Nah, mari kita lihat. Yang dicari apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Ilmu ma'rifatullah. Kan gitu. Cari tanggal 21. 21 itu yang ganjilnya 1. Di mana? Apa yang 1? Yang 1 itu Allah. Nah, ini yang dituju. Maka menuju yang 1. Nah, maka kita bersungguh-sungguh untuk menuju yang 1 ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kenali dulu. Kita kembalilah ke Dia, kan gitu. Nah, untuk mendapatkan 1 ini, di mana kita menggalinya? Di tanggal 23. 23 itu apa? Nah, 3-nya yang ganjil kan? Nah, kan katanya di bulan ganjil. Jadi yang ganjilnya kan 3. Ya. Mana yang 3? Yang 3 itu, kalau kita lihat di rukun agama, Islam, iman, dan ihsan. Ya deh? Islam, iman, dan ihsan. Islam itu punya siapa? Islam itu punyanya Adam. Ya, Adam sebagai eksekutor, pelaksana. Iman punya siapa? Punya Muhammad. Karena iman keyakinan. Ihsan punya Allah. Ya, jadi carilah pada Adam, Muhammad, Allah. Nah, di sini kita kaji. Untuk mendapatkan itu tadi, mendapatkan yang 1 itu, ya, carilah pada Muhammad, pada Adam, pada Allah itu sendiri. Nah, di mana kita mendapatkan? Di tanggal 25. Yang ganjilnya berapa? 5. Mana yang 5? Asalnya dari mana 5? Alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Mana dia? Nah, nih. Alif menunjukkan kepala kita. Lam, tangan kita. Ha, badan kita. Mim, pinggang kita. Dal, kaki kita. Nah, ini yang dicari. Jangan kemana-mana. Ya. Untuk mendapatkan yang 1 melalui 3, carilah yang 5 ini. Nah, supaya kita mendapat itu qadar itu loh. Cari yang 5. Ya. Alhamdulillah. Mulai dari alif, ya, lam, ha, mim, dal. Di diri kita inilah. Lalu di mana? Di tanggal 27. Apa 27? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, di situ dicari. Mana 7 lapis langit? Ruh kita. Karena ruh itu ada 7 tingkatan. Ya. Mana lapis bumi? Jasad kita. Karena jasad ini ada 7 lapis. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada darah, ada tulang, ada urat, ada sumsum. Di sini ini namanya bumi. Yang langit ya ruh. Ya, yang ada 7 tingkatan, ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh ruhani, ada 7 tingkatan ruh itu. Ya. Nah, di situ kita cari. Di jasad, jasmani, dan rohani. Nah, dikaji keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Nah, ini kajian tasawuf. Maka saya bilang, yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Begelimanglah dengan fikih itu. Itu aturan. Ya, nah? Untuk mengenal Allah nggak bisa dengan fikih, Pak. Bapak mau khusus sholat, hanya fikih, nggak bakal. Ya. Kenapa? Karena itu aturan. Ya. Kita bergelimang di fikih aja. Ya, tapi kepingin khusus sholat, nggak akan ketemu, nggak. Ya. Karena khusus sholat, kalau ingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Kau dirikan sholat untuk ingat aku. Nah, bagaimana ingatnya kalau nggak kenal, Pak?
Nah, cobalah Bapak Ibu ingat yang Bapak nggak tahu. Kalau ingat Anda tahu kan? Ya gimana ingatnya kalau nggak tahu? Ya. Makanya kalau mau khusyuk mesti dalam tasawuf. Nah, makanya kalau kita bicara tentang sholat itu ya ada yang mengatakan kita menerjemahkan apa yang kita baca, itu bukan ngaji namanya itu. Silakan saja, ya kan? Saya bilang nggak ada ilmu khusyuk tentang sholat. Yang ada ilmu tentang sholat. Nah kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuknya datang sendiri. Nggak usah berpikir apa ilmu kenyang. Makan aja nanti kenyang datang sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi artinya untuk mendapat kalau itu qadar itu carilah. Dimulai dari 1, 3, 5, dan 7. Nah ini perlu kajian tersendiri ya. Ya. Bagaimana caranya? Melalui 29. Nah, melalui 9. Mana yang 29? Yang 9 kan ganjilnya. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah membangun sebuah istana di dalam diri Adam itu. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam. Itu ada ya tubuh kita ini, diri kita ini. Yang kuberi nama as-sudur. Nah, ini lapis pertama. Ya. Dalam sudur ada qalab. Lapis kedua. Dalam qalab ada fuad. Dalam fuad ada saqaf. Dalam saqaf ada luban. Lapis kelima. Dalam luban ada sir. Lapis ke-6. Dalam sir ada sirusir. Lapis ke-7. Dalam sirusir ada nur. Lapis ke-8. Dalam nur ada aku. Kata Allah. La ilaha illa ana. Kesana berangkatnya. Nah caranya bagaimana? Mulai dari lapis pertama. Terusuri. Ya, gimana lapis pertama sampai lapis terakhir. Nah ini kalau kita bawa ke dalam keyakinan, itu mulai dari zon, dugaan-dugaan. Gimana kita mau percaya sama Allah kalau masih menduga-duga? Sesudah duga-dugaan, nah ini namanya zon. Syak, ada keraguan, tetapi sudah mulai ada keyakinan. Ya, syak. Dari syak naik kepada yakin. Ya. Yakin tapi belum ada dasar. Cuman yakin aja karena kata orang Tuhan itu namanya Allah, kata orang. Ya. Udah banyak ngomong Tuhan itu Allah, tapi kita sendiri nggak kenal Allah itu. Tapi sudah ada keyakinan kita ke situ. Ya. Naik lagi kepada ilmu yakin. Ya. Yakin karena kita sudah ada ilmunya. Naik lagi kepada ainul yakin. Ya. Kita menyaksikan betul. Naik lagi kepada hakul yakin. Nah, jadi 7 tingkatan. Jadi mulai dari zon, syak, yakin, ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, setelah itu naik zauq. Mulai merasakan. Mulai merasakan di yang ke-8. Sampai ke-9 mulai menyatakan. Nah, barulah sampai. Jadi mulai dari kajian pertama itu ya, yakin kita, mungkin ngikut-ngikut dulu waktu subuh gitu ya. Mungkin dengan ceramah di YouTube dulu gitu ya. Nah, lama-lama cari gurunya. Jangan mencukupkan apa yang ada itu aja. Kenapa? Karena belum keterkaitan dengan rohaniah guru gitu. Ya. Jadi harus kita betul-betul ya belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sampai ma'rifat kepada Allah di lapis yang ke-9 tadi. Ya, maka 9 tadi ini isyarat ini sangat jelas sekali. Cuman itu kadang-kadang kita terobsesinya di pahala aja itu. Ya, kita lupa kepada tujuan terakhir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu kita punya
apa tadi? Kendaraan yang bagus. Yang pertama rumah yang lapang, yang kedua kendaraan yang bagus. Nah, kendaraan. Nah, kalau dalam perjalanan saya sering menekankan karena kita ini dalam kajian apa namanya keluarga Rabbani. Saya sebut keluarga Rabbani. Jadi keluarga Rabbani itu artinya orang-orang yang ya betul-betul menyiapkan dirinya untuk kembali ke Allah. Bukan yayasan insan Rabbani, bukan. Keluarga Rabbani bisa saja dari kawan kita, atau kita murid dari guru yang lain, dari murid yang lain. Keluarga Rabbani artinya orang-orang yang memang ingin kembali ke Allah. Ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam komunitas itu, ya mudah-mudahan kita yang tergolong irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Ya, ketika kita masuk ke dalam komunitas apa namanya keluarga Rabbani, saya sering menyampaikan kita biasakan 3 kendaraan. Nah, ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Nah, ini persiapan pulang, harus siap kendaraan. Mana kendaraan darat? La ilaha illallah. Selagi lidah masih fasih, itu yang kita pakai. Tapi ada saatnya lidah sudah terkunci, sudah tidak bisa ngomong lagi. Berarti kendaraan ini sudah nggak bisa dipakai, harus diparkir. Ya, masuk kendaraan laut. Mana kendaraan laut? Zikir khafi. Karena hati itu lautan tanpa tepi. Ya. Jadi kalau bicara lautan tanpa tepi, itulah hati kita. Nah, gunakan zikir khafi. Ya. Ada saatnya waktu sudah dekat, ya kita harus terbang. Nah, tentu harus pakai pesawat. Nah, itulah zikir anfusiyah. Nah, jadi 3, zikir jahar, zikir khafi, zikir anfas. Nah, biasakan itu untuk kita ya persiapan pulang, kendaraan pulang. Ya. Yang mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu kendaraan. Nah, perbaiklah itu. Artinya ya perbaguslah. Ya, gimana caranya zikirnya, zikir jaharnya diintensifkan. Ya, jangan hanya kalau bahasa kami di kampung itu memenye. Kayak mau ngomong kayak enggak gitu ya. Ribon. Harus tegas kalau zikir itu. Ya. La ilallah. Ini enggak? La ilallah. Coba memenye namanya. Jangan, harus tegas, jelas kalau zikir itu, ya. Nggak usah takut-takut, Pak. Nabi yang nyuruh kita berzikir, ya. Ada orang nggak senang, ya biarin aja. Iblis juga nggak senang. Ada itu zikir, jadi diintensifkan. Makanya di zikir jahar, zikir la ilaha illallah itu ada tingkatan-tingkatan juga, Pak. Ada namanya zikir ataqah. Zikir ataqah itu pembebasan diri dari api neraka. Man qala la ilallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir la ilallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, makanya di Arafah yang kelas tauhid saya wajibkan untuk menyelesaikan zikir 100.000. Nah, itu apa namanya riyadhahnya. Nah, jadi selama ngaji di kelas tauhid harus selesai zikir 100.000. Nah, ada ulama nggak mau mengajarkan tarekat kalau belum selesai dulu. Saya juga mengalami dulu mau belajar zikir, kata guru, ya selesaikan dulu 70.000 nanti baru talqin. Nah, alhamdulillah di pengasah Abah Hanom dibuka lebar. Pokoknya nggak apa nanti aja itu. Yang penting mau aja dulu berzikir. Talqin, langsung talqin. Nggak tanggung-tanggung. Langsung 2 talqin zikir. Jahar khafi. Qadriyah dengan Naqsabandiyah.
Saya dulu mengalami cuma satu dulu pertama, jahar dulu. Nah, nanti sekian lama, nah, baru masuk ke HP-nya. Nah, tapi alhamdulillah di pengasahabah itu dibuka lebar itu. Nah, cuman kadang-kadang ya karena memang kadang-kadang kurang terpahami, merasa mudah mendapatkan sehingga kurang dihargai gitu kan. Ada ya. Merasa mudah dia mendapatkan, ditalkinnya gampang, akhirnya nggak begitu dihargai. Udah ditalkin nggak diamalkan gitu. Diparkir aja kendaraannya itu. Nah, tapi kalau yang susah mendapatkan, terasa betul itu berharga, Pak. Ya. Jadi oleh karena itu, entah kita mudah mendapatkan atau susah, nggak penting itu. Yang penting kita sudah diberi Allah jalan. Kita syukuri, kita amalkan, itu aja. Nah, ada zikir jahar untuk pembebasan diri dari api neraka, atau disebut zikir ataqah. Ada juga zikir jahar itu juga untuk meningkatkan martabat nafsu. Nah, itu diriyadhahkan juga. Nah, ini kalau memang betul-betul kita mau intensifkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan zikir la ilallahnya setelah selesai sholat saja. Jadi ada peningkatan-peningkatan tersendiri. Ya. Makanya di Arafah kita buka itu ada riyadhah. Ya, saya coba itu ada 4 tingkatan riyadhah di Arafah. Ada riyadhah santri, khusus anak-anak santri itu sudah mulai itu setiap subuh. Ada riyadhah pembinaan. Riyadhah pembinaan ini jamaah yang masih ngaji. Yang fikih ada riyadhahnya sendiri, yang tauhid ada riyadhah sendiri, tasawuf 1 ada riyadhah sendiri, tasawuf 2 tersendiri. Itu riyadhah pembinaan. Ada riyadhah peningkatan. Nah, ini sekarang yang masih masih menjalankan itu ada 11 orang di Arafah. Ada yang dari Medan, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta. Alhamdulillah kita sudah siapkan itu tempat mereka riyadhah di situ. Nah, kita sebut tuh riyadhah peningkatan. Ya. Nah, karena ada amalia-amalia yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, setelah itu ya ada namanya riyadhah pemantapan. Nah, riyadhah pemantapan ini tidak mesti harus tinggal di sana, di rumah masing-masing saja bisa. Tergantung individunya masing-masing. Jadi artinya kita belajar itu jangan hanya sekedar dengar-dengar, betul-betul mencebur betul itu. Ya, nyemplung betul itu. Jangan hanya dengar-dengar gini, dengar gitu. Apalagi kalau sudah mengamalkan yang saya bilang itu memenye, ya udah. Ya sekalian basah sekalian mencebur gitu ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita artinya punya kendaraan yang bagus, apa kata Nabi, harus punya sirajul munir. Sirajul munir itu apa? Lampu yang terang. Apa itu lampu? Ilmu yang terang, ilmu yang bagus. Artinya ilmu itu semuanya terang, cuman ada bidangnya masing-masing. Tahu ilmu ekonomi terang di bidang ekonomi. Tapi untuk menyampaikan kita usul ke Allah kan nggak bisa. Ada. Tahu kita di ilmu pertukangan, ilmu perbengkelan, tahu di bidang itu. Tapi untuk menyampaikan kita usul ke Allah nggak bisa. Makanya ilmu yang paling terang ilmu ma'rifatullah. Karena itulah yang bisa menyampaikan. Nah gimana nggak lebih terang ilmu ma'rifatullah itu, Bapak Ibu ya. Pertama dia bisa menyampaikan kita usul ke Allah. Itu satu, itu dasar utama. Kemudian banyak hal yang tidak terjangkau oleh ilmu lain malah bisa dijangkau oleh ilmu ma'rifatullah. Nabi Daud itu ya, kalau bikin golok itu nggak pakai api, Pak, pencet-pencet aja. Ilmu ma'rifatullah. Nabi Sulaiman memindahkan istana pakai ilmu ma'rifatullah. Nah begitu juga yang lain, maka itu yang lebih terang. Gitu ya.
Jadi oleh karena itu yang kita kejar, gimana caranya supaya bisa kita sampai ke situ. Walaupun mungkin ya nggak sama. Ada yang diberi Allah bagian yang banyak, mungkin bagiannya sesuai dengan ketentuan Allah lah. Ya. Tapi paling tidak kita sudah melusuri jalan itu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu yang disebut dengan saubun jamil. Nah, saubun jamil ini akhlakul karimah. Nah, pakaian yang bagus. Tentu tidak ideal kalau ya yang lainnya terpenuhi, tapi ya pakainya compang-camping, Pak. Ada ya. Nah, masih saubun jamil itu artinya akhlak yang baik. Baik akhlak kita kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, ya. Kadang-kadang kita kurang berakhlak juga sama diri sendiri, Pak. Ya. Orang lain kita punya akhlak yang bagus, tapi sama diri sendiri kurang berakhlak. Kenapa? Ya, karena diri kita ini ada jasmani dan rohani. Kita lebih memperhatikan jasmaninya ketimbang rohaninya. Itu kurang berakhlak kepada diri sendiri. Ya, kenapa? Justru diri kita itu yang rohani itu. Kalau jasmani ini kan pakaiannya. Ada. Nah, kadang-kadang justru pakaiannya yang kita urus, yang punya pakaian itu nggak kita urus. Gitu. Makanya saya bilang tempo hari ketika bicara masalah anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menantarkan si yatim. Cuman di kita ini kadang-kadang terpahamkan oleh kita yang namanya yatim itu hanya manusia, seorang orang yang ditinggal mati bapak atau mak. Kalau bapaknya yang mati kita sebut yatim, kalau maknya yang mati disebut piatu. Ya, kalau nggak ada mak bapak yatim piatu. Nah, sementara Al-Quran cuma hanya yatim aja. Adzalikal ladzi yad'ul yatim, tidak boleh ditambah yatim piatu pula. Adzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Kacau aja. Nah, di mana letaknya pendusta agama itu? Kalau menelantarkan si yatim, umpama Pak Haji Sujadi, ya. Ini maaf Pak Haji, ya, sudah jadi contoh terus, ya. Agak keren dikit lah. Ya. Pak Haji, alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji, sholat, zikir, puasa. Cuman ada tetangga sebelah meninggal, dia ninggalkan anak masih kecil. Bapak nggak urus anak itu, Bapak disebut pendusta agama. Kira-kira mau apa enggak? Enggak, terus terang aja. Zikir, udah haji, sedekahnya banyak, ya dah. Hanya ada tetangga sebelah meninggal, anaknya masih kecil, anak yatim. Kita nggak urus itu, disebut pendusta agama. Kalau saya nggak mau lah. Nggak mau. Ya nggak mau kan? Ya. Nah kalau begitu nggak percaya sama ayat ini. Kan kata Allah, tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang melantarkan si yatim. Nggak dikasih makan. Nah, jadi pendusta. Jadi gini Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan untuk kita manusia. Ya. Manusia ini ada jasmani, ada rohani. Jasmani kita ini kausalitas. Hubungan ayah dan ibu, maka terciptalah jasad. Kalau rohani tidak melalui proses ayah ibu. Dia langsung dari Allah. Maka rohani kita itu tidak punya ayah ibu. Nah itulah yang si yatim sebenarnya. Yang yatim sebenarnya itu rohani kita itu. Kalau jasmani ini punya ayah ibu dia. Ayah ibu. Nah, itu secara normalnya. Nah, tapi kalau ruh tidak ada ayah ibu. Itulah yang yatim. Siapakah pendusta agama itu yang melantarkan si yatim, tidak kasih makan? Apa makanan seruh kita di ibadah, zikir, ya. Jadi kalau ngaku beragama tapi tidak beribadah, itu sama dengan melantarkan si yatim. Itu yang pendusta agama.
ngaku beragama, sholat enggak, puasa enggak, kata. Nah, itu pendusta agama, menantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim ruhnya. Nah, itu yang disebut pendusta agama. Ya, maka kata Allah, fadzalika alladzi yad'ul yatim, gitu ya. Nah, jangan sampai kita ya tergolong itu, akhirnya kita rugi sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi akhlak kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kita perhatikan. Kadang-kadang kita sudah tergelincir, ya, melakukan satu tindakan yang salah karena dosa, tapi tak menyadari kita itu berdosa. Ya, tak sadar kalau kita itu tidak sudah terjerumus ke jurang dosa. Itu tidak berakhlak kepada diri sendiri, sehingga berlanjut terus. Udah jelas dia itu pamannya gitu. Udah jelas dia tidak beribadah, merasa nyaman tidak beribadahnya, itu tidak berakhlak kepada diri sendiri. Nah, ya karena itu ya saubun jamil itu akhlak yang bagus, pakaian yang necis, baik terhadap diri, kepada orang lain, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah puasa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang Allah sampaikan bahwa ya tadi intinya kita harus mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, sampai kita sembahkan dan doakan Allah. Dan ini tinggal beberapa menit lagi ya, tapi waktunya lagi kayaknya jam 6:12 lagi. Sebenarnya jam lagi 30 menit lagi. Oh, masih lama ya. Nanti ada kita untuk persiapan berbuka bersama, dan kita tutup doa dulu dengan amanah, dengan kerendahan hati untuk Ustaz Dr. Irfan untuk doa. Waktu depan kami persilakan. Rajo. Ya Allah, ya tenang. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن وليناه من المسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. Amin ya Allah. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وديع الحجة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتربك تقصيرنا الله يا رحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala bagi juga bagian menyambut bulan suci Ramadan ini atau kita baru bersama. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mengikuti kajian ini. Apa yang disampaikan oleh Abu ini kita ambil seperti bahannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang disampaikan tadi akan
Demikian kami sampaikan, semoga hati baik kita pada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan beliau untuk berjemaah kita persiapkan untuk ketika di luar telah disiapkan oleh saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.